Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Mahmuda dengan nomor mahasiswa 18620500048 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan unsur negara, tugas negara, hubungan dengan warga negara guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Fitrah Mulyanti MN. Pengertian dan unsur negara, tugas negara, hubungan dengan warga negara. Pengertian negara, negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Unsur-unsur negara meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Ada unsur yang terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam waktu lama di suatu negara itu. Mereka melahirkan dan dilahirkan secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk yaitu orang yang tinggal sementara di negara itu. Yang kedua dari unsur negara itu yaitu wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat penyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Yang ketiga, unsur negara itu yaitu pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Adapun kedaulatan yang dimiliki pemerintah dapat berupa A. Kedaulatan ke dalam, B. Kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terkait dan tidak tunduk kepada kekuatan lain. Unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu adalah negara yang setelah merdeka. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain terbagi 2 bagian. Ada de facto dan ada de jure. De facto adalah pengakuan bentuk kenyataan bahwa negara tersebut benar-benar ada secara wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan de jure adalah pengakuan secara hukum dan diakui keberadaannya oleh negara lain. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide yang bersifat abstrak, ideal, berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyat. Tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Adapun 5 fungsi negara menurut Charles E. Merriam dalam Systematic
Politik 1947, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Tujuan negara ialah bermacam-macam, antara lain untuk memperluas kekuasaan, untuk mencapai kesejahteraan umum. Pengertian warga negara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Sedangkan ada apa saja fungsi dan tugas negara? Fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa, atau lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Tugas negara secara umum antara lain tugas esensial dan tugas fakultatif. Ada yang disebut bentuk-bentuk negara. Apa saja bentuk-bentuk negara itu? Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan suatu negara yang pemerintahnya memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Negara kesatuan di mana terdapat banyak perbedaan baik dari segi rasa, suku, agama, adat istiadat, budaya. Negara Indonesia yang bersatu dan berdaulat memiliki semboyan yang menjadi pedoman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana bertujuan untuk menjadikan negara yang aman, nyaman, tertib, dan mensejahterakan rakyat. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintah yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi dalam dua macam. Satu, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara serikat atau federasi. Negara serikat merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Dalam kekuasaan negara federasi, negara tersebut berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan unsur pos. Peran warga negara dalam negara. Negara harus memenuhi hak warga negaranya, sementara itu warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara seperti memperkenalkan budaya bangsa, taat aturan, berusaha mengharumkan nama negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.